Anda belajar apa aja? Selamat pagi teman-teman. Aku ikut pagi juga, Bu. Take it right. Ada sebuah jalan bernama Lapangan Menara Air di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Jalan yang ramai di siang hari mendadak sepi di malam hari. Penyebabnya banyak gangguan makhluk gaib seperti wujud anak kecil. Saya tertarik mengungkap, ada apa sebenarnya di tempat ini? Perkenalkan, nama saya Nisha Sylvia. Saya mengikuti casting host Dua Dunia karena saya ingin membuktikan apakah ada makhluk lain di samping manusia. Nah, sekarang saya akan mencoba liputan bersama Pak Hakim Bawazir di daerah Manggarai, tepatnya di Jalan Lapangan Menara Air. Untuk lebih lanjut, mari kita telusuri. Saya sekarang sudah berada di lokasi liputan, yaitu di Jalan Lapangan Menara Air. Nah, konon di sini sering terjadi penampakan-penampakan oleh makhluk halus. Ada yang berupa anak-anak kecil dan juga suka menyerupai warga. Nah, sebelah saya sudah ada Pak Hakim. Nah, itu menurut Pak Hakim gimana itu seperti itu, Pak? Benar. Jadi sejak saya nyampe di sini ya, sampai di tempat ini memang energi gaibnya itu luar biasa kencang. Iya, apalagi jalanan ini cukup gelap gitu, dan lokasinya banyak pohon-pohon rindang, pohon-pohon tua gitu. Ya, menutup kemungkinan bahwa tempat ini memang dijadikan tempat bersemayam makhluk-makhluk gaib. Nah, nanti insya Allah kita akan coba mengungkap sejauh mana sih interaksi mereka di lokasi ini, karena memang dari warga-warga yang bersaksi kepada saya itu banyak sekali gangguan di sini, dari berupa anak-anak, terus wanita, bahkan ada juga yang menyerupai warga di sekitar sini. Mungkin nanti akan kita ungkap lebih lanjut nih. Itu ada saksi yang bisa kita tanya? Ada, terutama security ya, keamanan ini yang tiap hari pagi malam ada di sini gitu. Mereka yang sering melihat ada penampakan pewujudan, bahkan pernah satu saat itu makhluk itu menyerupai dirinya dan tempat beli sebuah nasi goreng, sehingga tuh nasi gorengnya tuh menagih, ternyata emang dia nggak merasa beli gitu. Ini menarik untuk diungkap. Bisa kita tanya langsung? Boleh, nah, yuk kita temuin beliau ya. Ini kebetulan Pak Latifnya ada. Oh iya. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum Pak. Nisha. Ya. Iya Pak, saya dengar di sini sering terjadi penampakan. Betul. Penampakan seperti apa itu ya? Itu perempuan. Bapak sempat ngelihat ya? Iya, terus hilang. Sering ada warga nggak yang suka kesurupan atau apa gitu? Cuma dikasih penampakan doang. Penampakan aja? Iya. Terus ada cerita anak kecil juga Bapak? Ada. Iya. Anaknya lagi ulang tahun di edukasi tuh. Jadi dari belakang. Itu menurut Pak Hakim sendiri itu pewujudan dari mana ya? Dari sekolah sini atau? Iya, jadi di sini ada beberapa titik pusat kalau saya lihat gitu, terutama di Beringin, di sebelah kanan sekolah itu ada Beringin. Di situ energi cukup kuat ya. Nanti mungkin kita akan coba untuk Mbak bisa mencoba untuk berinteraksi dalam arti merasakan ya adanya kehadiran atau adanya sosok makhluk yang bersemayam di Beringin itu. Ada apa sih sebenarnya di sini gitu, dan saya mencoba untuk memberikan solusi gitu, benteng-benteng diri agar warga di sini nggak merasa tercekam gitu dengan adanya jalanan ini gitu, nggak merasa ketakutan. Kini kami melakukan mediumisasi. Sepertinya tidak ada reaksi dari raga ini. Pak Hakim berniat menyadarkan. Tiba-tiba saya memberanikan diri menggali informasi. Assalamualaikum. Siapa Anda? Anda ini siapa? Kenapa datang tiba-tiba nangis? Kenapa Anda nangis? Lagi tidur? Masa jam segini udah bobo? Anda tinggal di daerah sini? Tidur di mana? Bisa kita bicara, ngobrol-ngobrol? Apa Anda yang sering mengganggu masyarakat
masyarakat sekitar sini? Enggak. Jenis Anda itu kan suka ngebohong. Enggak. Mau bobo. Emang di mana boboknya coba? Di dalam. Di dalam mana? Udah. Kenapa Anda tidak mau memberitahu? Mau bobo. Ngobrol sebentar aja ya. Enggak. Takut ya Anda ya? Jadi nggak mau ngobrol ya? Katanya makhluk sejenis Anda tuh berani, sering ganggu manusia, menggoda manusia. Kok jadi takut begini sih? Padahal kan cuma ngobrol. Yang di sini banyak makhluk ya? Teman-teman Anda banyak? Siapa saja teman Anda? Ada berapa? Enggak mau. Udah lama tinggal di sini. Enggak mau tanya-tanya. Emang kenapa? Enggak mau. Anda punya nama nggak? Enggak boleh. Nggak Kenapa boleh nggak mas boleh? siapa? Enggak boleh. Kenapa sih makhluk sejenis Anda suka mengganggu manusia? Udah, aku mau bobo. Udah malam. Teman Anda ada nggak yang mau bercerita sama kami? Enggak tahu, aku takut. Kenapa takut? Nggak boleh sama siapa? Enggak mau. Apakah Anda dilarang untuk cerita? Sama yang lain aja. Yang lain itu siapa? Enggak mau. Kenapa nggak mau? Takut. Emang kalau Anda cerita, Anda diapain? Udah, enggak boleh. Ada yang ngeliatin. Siapa yang Nanti ngeliatin itu? dimarahin. Udah, aku mau bobo. Siapa yang ngeliatin? Aku mau bobo. Yang ngeliatin siapa? Enggak mau. Yang liatin aja suruh masuk. Iya. Kan aku dimarahin. Saya mau ngobrol sebentar kok. Kenapa kok di sini banyak apa pewujudan yang mengganggu masyarakat? Mau masuk? Enggak tahu. Usia Anda tuh berapa tahun? Anda sudah tinggal di sini berapa lama? Lupa. Lupa. Nggak, kok dari gaya ngomong Anda kayak anak kecil. Anda tinggal di sini? Atau cuma main ke sini? Bobonya di dalam. Di dalam mana? Di sekolah. Sekolah. Sama siapa Anda di situ? Aku nggak mau ngomong. Bapak, nanti aku dimarahin. Dimarahin sama siapa? Enggak tahu. Kamu takut sama siapa? Aku mau bobo ya. Ya udah. Yang penting ingat, sebangsa Anda itu nggak bisa mengganggu orang yang beriman yang selalu berdoa. Iya, kasih tahu ke yang lain. Nanti sama itu aja. Sama siapa? Aku nggak mau. Aku takut. Si itu suruh masuk aja. Aku nanti dimarahin. Kenapa emang dimarahin? Enggak. Oke deh, ya. Anda kembali lagi ya. Tak lama, mediator disadarkan. Ya. Namun kami masih penasaran dengan keadaan tempat ini. Mediumisasi kami lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, tetap di Dua Dunia. Mau bobo? Kali ini mediator seperti tertidur. Mau bobo? Suaranya jadi kecil. Ada apa sih Om panggil aku? Assalamualaikum. Siapa gerangan dia? Anda siapa? Aku yang tinggal di dalam. Di dalam mana? Dalam sekolah. Bisa duduk. Bisa kita bicara? Aku maunya bobo ah. Loh, kenapa bobo? Baru Makan boboan. jam 9. Ah, Mau sambil bobo. Tapi Anda cerita ya. iya. Anda berasal dari mana? Aku udah lama di sini sama teman-teman. Teman-teman itu siapa? Siapa aja teman-teman kamu? Banyak Banyak. Tinggal di mana aja? di dalam semua. Di sekolah. Iya. Anda punya orang tua emang? Ada. Tuh, dia lagi liatin aku. Kenapa nggak orang tua Anda aja yang masuk? Tadi temen aku nyuruh aku, katanya supaya aku ngomong sama om sama tante. Om tante itu siapa maksudnya? Ya omnya tante, siapa lagi sih? Anda manggil saya Om. Hah? Kan om tuaan om sama aku. Anda yang sering ganggu masyarakat sekitar sini. Aku nggak ganggu. Lalu siapa itu yang ganggu? Kalau dia imannya kuat, aku nggak ganggu. Anda emang tahu? Tahu. Tahu dari mana Anda? Ya kalau di sini kan buat pada pacaran, om-om di situ tuh Di mana? pada pacaran, pada cium-ciuman. Wah, Anda tahu? Anda melihat? Aku liatin. Kalau udah jorok, aku gangguin deh semua. Ganggu ini seperti apa yang kamu?
Ya, aku bunyi-bunyiin, ayunan aku iseng-isengin. Oh, jadi sering ya? Iya, habis mereka tempat aku tinggal buat mesum. Anda emang nggak suka ngeliat orang seperti itu? Nggak suka dong, kan aku anak kecil. Oh, gitu. Aku kan juga masih sekolah. Sekolah? Iya, Emang di alam Anda ada sekolahan juga? ada itu di dalamnya sekolah. Emang Anda belajar apa aja? Papa, bu, pabu. Itu Om, ada Bu Guru. Selamat pagi teman-teman. Aku ikut pagi juga Bu. Jadi Anda ikut bangsa kami juga dong? Iya Om, kan aku tinggal di situ semua. Ada berapa orang yang tinggal di situ? Banyak Om. Terus Anda juga sering menampakkan diri ya? Iya Om. Kadang aku ada tukang apa aku beli. Aku mau jajan, aku lapar. Kata ibu beli aja tuh. Ada yang lewat beli deh. Beli apa biasanya? Nasi goreng, ada sate. Emang Anda doyan juga? Doyan Om. Enak. Bisa makannya? Itu Terus Anda bayarnya pakai apa? tahu. Itu sama aja mengganggu dong. Ya kan aku rupain jadi apa ya? Jadi apa itu yang ada gambar orangnya itu? Uang. Ya, uang itu Om. Yang warna biru, ada warna merah. Oh, Anda bisa juga itu? Iya Om. Berarti Anda menipu manusia ya? Habis dianya juga suka iseng sih, berisik. Orang aku lagi bobo dia ketok-ketok. Aku ganggu. Salah dia dong. Tapi lewat nggak berisik. Dia kan pekerjaan tahu sini sopir lewat. Ya itu kan istilahnya di alam kami manusia. Anda kenapa merasa terganggu? Ya kan aku anak-anak Om. Anak-anak? Iya. Orang tua Kalau Anda bobo suka kan ganggu? nggak mau berisik. Orang tua Anda suka ganggu ya? Kalau ibu sama papa jagain aku. Jagainnya gimana? Jagain aja biar aku pada bisa bobo. Terus Anda tahu nggak kalau mengganggu manusia itu perbuatan yang nggak baik? Diajarin nggak sama guru Anda? Ibu nggak bilang gitu, cuma yang pada suka itu yang pada mojok bisa gitu Om. Gimana? Gitu pada pacaran gelap-gelapan. Jadi kamu gangguin yang cuman pacaran aja? Iya, dia nggak punya gimana ngakuin yang katanya Om tadi buat pilih cuman di situ. Iya Om, Lah. iya kan Om? Anda tahu Islam juga? Tahu Om, kan ada masjid di sini Om. Anda Islam juga nggak? Nggak tahu Om. Orang tua Anda? Nah, tanya aja sama ibu bapakku. Perasaan Anda gimana sih kalau mendengar suara azan di masjid? Aku Anda nggak merasa panas itu? panas Om. Bis mau gimana? Aku suka tinggal di sini sama teman-teman semua. Memangnya Anda sudah berapa lama tinggal di sini? Ada 80 tahun Om. Kalau bapak sama ibu kamu itu sudah berapa lama tinggal di sini? Mungkin lebih lama Om. Jadi usia Anda 80 tahun gitu? Iya Om. Itu umur siapa? Umur manusia apa umur Anda itu? Umur aku Om. Kan kalau aku 80 tahun masih kecil. Kalau ukuran manusia berapa tahun? Ya seperti teman-teman manusia yang sekolah di situ Om. Sekitar 5 tahun. Iya. Wujud Anda seperti apa sih? Ya si Om, aku kan anak-anak Om. Ya anak-anak, masa mau bapak-bapak sih? Punya rambut, Ya punya lah Om. rambutmu panjang, Nih kok Om tahu? kita yang kepala botak. Enggak, aku panjang Om. Kamu cewek? Perempuan atau laki-laki? Aku perempuan. Emang bangsa Anda ada juga yang perempuan, ada yang laki-laki? Ada Om. Bukan jantan atau betina, bukan? Bukan Om. Oh, laki-laki dan perempuan ya? Om, aku mau bobo, ngantuk Om. Nah, namanya siapa? Saya belum tahu namanya. Namaku Sinta Om. Kok kenapa bangsa Anda tuh suka meniru-niru manusia ya? Itu kan Sinta nama manusia. Banyak manusia Ya. namanya Sinta. Di kelas kan ada siswa namanya Sinta. Ya aku ikutin Sinta. Semua juga punya teman. Temanku punya nama semua, ikutin yang di sana. Jadi nama Anda itu berasal dari murid-murid yang sekolah di sana. Iya tante, Kalau nama asli Anda sendiri itu siapa? aku nggak tahu. Gak ada di situ nama Sinta. Besok aja Om kesini. Kayak gimana orangnya itu, Sinta? Tahu ya. Sama kayak Anda. Om, aku mau bobo Om, ngantuk ya. Kalau anaknya udah lulus sekolah, Udah ah. kalau anaknya nanti sudah lulus kamu tetap. Nah, kan ada teman baru. Udah ya tante ya, Om ya, aku mau bobo. Papa suruh masuk, Papa. Apa?
Sekarang, mediator ini berubah perilaku. Pak, Assalamualaikum. Kok jawabnya begitu? ya cukup Anda muslim bukan? kan Anda ini siapa? yang di sini Siapa nama Anda siapa? Majud Anda dari mana? di sini nemenin anak-anak Temannya mereka juga? bapaknya Anda emang punya anak? banyak Berapa anak Anda emang? 50 lebih deh. Ibunya berapa? Satu Wih, yang benar. tuh ada situ Anda udah lama tinggal di sini? udah Berapa lama Anda tinggal di sini? dari zaman penjajahan deh Penjajahan apa itu? Kita duduk ya sambil duduk ya. Jepang Pegel ya. Sambil diri duduk ya? duduk Ya, Ya, duduk aja ya. kopi dong Wis, enak aja saya aja nggak ngopi. biasa disediain kopi amat sama yang jaga sediain kopi sama rokok Siapa yang nyediain? yang jaga sekolah dia bikin kopi dia bikin rokok minum Oh, ikut minum juga? minum enak Emang Anda juga bisa ikut minum? ya jagain anak-anak bisa Anda yang sering gangguin masyarakat sekitar sini ya? gua jadi dia aja bisa masa enggak Jadi dia Dia siapa? itu dia siapa? yang jaga ya siapa kek Anda pernah menyerupai yang jaga di sini? ya kalau orang yang nggak punya iman iseng ya gue jahilin Isengnya itu seperti apa? ya iseng ya pulang habis dari mana Terus badannya kotor bau bawa apaan? kok deketin bau aja Kenapa Anda ganggu? ya justru itu temen gue Kalau badannya wangi? wangi tuh kayak apa tuh sih yang biasa masuk ke masjid tuh Oh, orang sholat tuh enggak yang pakai sarung. ya semacam gitu dah Kok bisa wangi sih orang dari masjid? tahu Anda kok bisa bedain? ya beda dia pakai minyak wangi yang mana juga pakai minyak wangi tapi nggak tahu dalamnya bisa ngapain Di sini kenapa sering terjadi gangguan kepada manusia, kepada masyarakat sekitar sini? Saya rasa bukan semata-mata karena masyarakat sini berbuat sesuatu. kalau ganggu sih enggak Lalu apa? nggak punya iman aja dianya Lah kenapa sampai tukang sate, tukang bakso, tukang nasi goreng? Mereka kan niatnya anak cuma gue jual. yang nyuruh Iya nyari. Mereka kan cuma anak mencari gue yang nafkah. nyuruh tuh pak gangguin Anda kenapa mau disuruh sama anak? ya namanya anak ente punya anak disuruh mau nggak sama anak Tapi kan itu Ya nggak mau lah disuruh sama anak. pasti mau lah kalau disuruh papa beli ini tuh pak masa iya papanya nolak nggak mungkin anaknya Ya nangis cuman kalau berkaitan dengan mengganggu seseorang pasti saya nggak akan lakukan. Menjolimi orang saya nggak akan lakukan. Karena saya punya aturan dalam hidup. Saya punya agama, punya pedoman. yang sering ganggu tuh dari sekolah sini atau dari bengkel? ya dua-duanya ya dia di sana ikut ya saya juga ganggu sama Oh seperti itu ya. enak Wujudannya seperti apa, Be? ya begini deh Gimana itu? nggak kelihatan Kan masuk tubuh. bisa kali tukang dagang aja bisa orang-orang sini lewat bisa lihat gue masa nggak bisa Ya karena Anda sering menyerupai. Makhluk sejenis Anda itu bisa menyerupai apa saja. Bisa sebagai seorang wanita, bisa sebagai seorang laki-laki, bisa sebagai anak kecil. Iya kan? Tapi gimana kalau misalnya ada seseorang melewati jalan ini, mereka sambil berzikir, sambil menyebut asma Allah. coba aja tanya orangnya nggak bakalan disengin Anda sendiri kenapa nggak mau ngisengin orang yang seperti itu? nas Kenapa Anda sering nyuruh anak Anda untuk gangguin masyarakat sekitar sini? ya dia maunya begitu namanya juga anak-anak Karena sebagai orang tua Anda harusnya mengajarkan dia. ya udah diajarin dia maunya gitu katanya lucu orangnya terus tuh pojok no Ya. baru pacaran kalau nggak percaya ente nah malam-malam dah sendiri sini jam 8 apa jam 9 sini anda mau Kok nggak jawab takut sih mereka itu? ya dia rame-rame aja paling gue isengin kotar gue cambit Anda yang sering menampakin di pojokan situ juga? ya gitu dah Yang suka duduk di pojokan situ? iya Jadi Anda? Ya, Anda sendiri yang mengganggu atau ada Istri teman? Anda suka mengganggu? bukan Penampakan di foto itu siapa? kunti Itu istri Anda? iya Be, kok bisa pakai bahasa lu gue itu belajar dari mana? ya ini kan Jakarta bang Anda nggak beragama ya? Apa yang terjadi? Hah? bang kopi Kami nggak menyediakan kopi. Tetap di Dua Dunia. Anda nggak beragama ya? kopi dong bang Hah? bang kopi
Kami nggak menyediakan kopi kok. Nah, duduk aja. Kopi itu minuman bangsa kami, bukan minuman bangsa Anda. Kenapa Anda suka kopi? Enak. Saya yakin Anda juga kalau ada seseorang yang minum kopi yang diawali dengan baca bismillah, Anda juga nggak bisa ikut minum. Kecuali ada seseorang makan, minum dengan tidak membaca bismillah, dengan memakai tangan kiri. Anda, menurut Nabi kami itu Anda bisa menikmati memang. Gitu ya. Iya. Terus sekarang masih mau ngeganggu nggak? Tergantung imannya itu orang. Jadi kalau yang nggak ibadah, yang nggak mau sholat, nggak mau zikir. Nah tuh yang suka kedengeran tuh. Kalau jam berapa ya? Kata anak gua mah jam 4 tuh. 4 tuh. Wow. Iya. Wah berisik pak. Anda kepanasan mendengar itu. Ah biasa udah sering dari dulu. Cuma kalau ntar siang bunyi lagi. Allah. Itu namanya ajan untuk memanggil orang untuk Apa? beribadah. Ajan. Oh. Ohnya juga Anda nggak tahu. Pura aja. Oh. Emang temen gue juga ada kali ya? Ada. Masa? Iya. Anda coba kalau ada dengar ajan, Anda datang ke masjid, pasti ada juga sebangsa. Panas. Makanya harus baca syahadat dulu. Biar nggak panas. Syahadat apa sih? Ya lama lagi deh saya ngejelasin. Ah ntar gue domelin ah. Ngomelin siapa? Sama jagoan gua. Oh gitu. Udah. Dah gua gini mah aja. Oke deh kalau gitu ya. Dah. Ada kopi. Pulang ya. Waalaikumsalam. Ya dah tuh. Sekarang dia mencoba pergi. Ya, jadi Pak Hakim, hikmah yang kita bisa ambil dari liputan kali ini itu apa ya? Ya, banyak pelajaran yang kita bisa ambil. Yang pertama bahwa sebangsa jin itu memang banyak di antara mereka yang jahil, iseng, selalu menggoda manusia, selalu mengusik ketenangan manusia. Oleh sebab itu Islam diturunkan sebagai pedoman hidup untuk menghalau segala tipu daya mereka, cara-cara untuk melindungi diri dari gangguan-gangguan mereka. Sebagaimana doa yang pernah Rasulullah ajarkan kepada umatnya, setiap kita ingin melewati tempat yang memang diduga ada makhluk halus, ada makhluk gaib yang suka mengganggu, baca doa a'udzubikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Arti doa itu adalah aku berlindung dengan kesempurnaan kalimat Allah dari kejahatan makhluk-makhluk ciptaan Allah. Jadi baik dari bangsa jin ataupun manusia. Tadi juga ada dialog komunikasi yang bisa kita ambil pelajaran seperti makhluk itu memang nggak punya daya. Sebenarnya mereka nggak punya daya ketika berhadapan dengan seorang muslim yang selalu ingat kepada Allah, selalu baca doa, zikir kepada Allah. Insya Allah makhluk-makhluk gangguan seperti mereka tidak akan bisa mengganggu kita. Minimal baca bismillah. Insya Allah ketika kepasrahan hati kita kepada Allah, mereka nggak akan bisa mengganggu kita. Jadi dengan doa kita bisa terlindungi ya Pak? Insya Allah dengan kepasrahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi gimana kalau misalnya ada seseorang melewati jalan ini, mereka sambil berzikir, sambil menyebut asma Allah? Coba aja tanya orangnya, nggak bakalan disengin.